Ada banyak keajaiban di dunia ini, di alam semesta, di bumi, di langit, bahkan di dalam diri kita sendiri, yang sengaja dibuat Allah untuk menunjukkan kuasanya. Begitu juga keajaiban kesembuhan-kesembuhan melalui sholawat, seperti cerita berikut yang mungkin belum pernah kamu dengar kisahnya. Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, selamat datang di channel Sholawat yang kita cintai. Ada sebuah kisah yang menarik tentang sholawat yang dialami oleh ulama masyhur Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang menurut Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Aulia, beliau itu memiliki ungkapan-ungkapan indah dan ajaran-ajaran yang menonjol. Ilmu adalah sekutunya dan zuhud adalah teman dekatnya. Sahabat yang berbahagia, jadi begini kisahnya. Di suatu waktu yang penuh nuansa keramat, Imam Sufyan Ats-Tsauri berbagi cerita akan pengalaman yang mengubahnya, memainkan lirik-lirik hatinya dalam ritme keajaiban yang memukau. Saat langit telah menyingsingkan senja, di tengah gemuruh ibadah tawaf di tanah suci, Imam Sufyan merasakan hadirnya ketenangan, namun juga teka-teki yang memikat di hadapannya. Bersama sang ayah yang bijaksana, Imam Sufyan melingkari Ka'bah suci dengan khidmat. Namun, perhatiannya tercuri oleh sosok pria yang menarik. Bukan karena berputar dalam tawaf, melainkan duduk dalam kesederhanaan yang menggetarkan. Ia tak ikut bertawaf seperti hal yang lainnya, namun justru melantunkan sholawat Nabi dengan hikmat. "Wahai Tuan," bisikan Imam Sufyan merayapi sang pria yang menyiratkan sebuah misteri. "Engkau tahu, engkau telah meninggalkan tasbih dan tahlil. Hanya sholawat yang mengalir dari bibirmu. Namun apakah yang melingkupi dirimu?" Dengan suara halus pria asing itu mengangkat mata. Sebuah tanya melayang di benaknya. "Siapakah gerangan engkau?" katanya, dengan kesusahan seakan bersembunyi di balik kepolosannya. "Saya adalah Sufyan Ats-Tsauri." Begitu kata-kata meluncur dari bibir Sufyan, suara angin pun terhenti seakan sengaja memberi ruang untuk pertukaran kata-kata ini. "Pada hari ini, andai engkau bukanlah seorang asing di tengah keramaian ini, pasti akan kuceritakan kisahku kepadamu, dan aku akan menguraikan segala rahasiaku." Namun, percakapan mereka mengambang seiring langkah-langkah waktu yang terus bergerak. Sufyan Ats-Tsauri kembali menyembunyikan misteri itu dalam rongga hatinya. Ia membiarkan pria itu tenggelam dalam misterinya, dan ia pun melanjutkan perjalanan ibadah haji bersama sang ayah. Di ujung perjalanan yang panjang, sang ayah yang bijaksana tiba-tiba tersungkur, tubuhnya rentan, jiwanya lemah. Sufyan Ats-Tsauri merasa kegelisahan merayapi nadinya. Dalam upaya yang tak kenal lelah, ia mencoba meraih kesehatan sang ayah yang tak lagi menguat. Namun, takdir berkata lain. Hembusan nafas terakhir sang ayah menggema di udara, menyiratkan perpisahan yang mendalam. Tetapi air mata yang meleleh di mata Sufyan bukan semata karena kehilangan. Ia merasa betapa beratnya beban yang ia tanggung ketika melihat wajah ayahnya yang menjadi abu hitam. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lantunan doa terlantun dari bibirnya, disusul dengan renungan pilu. "Ayahku, engkau telah menghilang di dunia ini, dan wajahmu yang dulu bercahaya kini menjadi gelap." Dengan hati yang berat, Sufyan memutuskan untuk mengenakan kain putih pada tubuh sang ayah.
sebuah persembahan yang tulus untuk meredakan rasa sakitnya. Namun matahari pun tenggelam di ufuk, dan gelapnya malam menyapa. Sufyan Ats-Tsauri terbuai dalam dekapan tidur yang tiba-tiba menghampirinya. Ia terperosok dalam alam mimpi, sebuah perjalanan ke dunia yang tak kasat mata. Di sana, dalam dunia misteri, hadir sosok yang tak ternilai. Laki-laki itu hadir dengan keanggunan yang mengejutkan, berpakaian suci yang menerangi gelapnya ruangan, dan aromanya begitu harum, menyiratkan keagungan yang tersembunyi. Seperti angin lembut yang menyapu gurun pasir, laki-laki itu mendekati jasad ayah Sufyan yang beristirahat sejenak sebelum pemakamannya. Dalam gerakan yang penuh penghormatan, ia menyingkapkan kain yang menutupi wajah sang almarhum. Sentuhan lembutnya terasa seperti penyembuhan saat wajah yang dulunya kusam dan menghitam tiba-tiba berubah menjadi putih bercahaya. Namun, ketika laki-laki itu hendak melangkah pergi, Sufyan Ats-Tsauri menyentuh ujung jubahnya. Tersirat kerendahan hati dan rasa ingin tahu yang tak terbendung dalam pandangannya. Tuan yang mulia, siapakah engkau? Semoga rahmat Allah senantiasa menyertaimu. Engkau telah menjadi wahana bagi ayahku di atas tanah asing ini. Allah telah memberinya berkah melalui tanganmu, bisik Sufyan dalam keheningan malam yang semakin dalam. Dalam kicauan waktu yang terhenti, laki-laki itu tersenyum lembut seperti cahaya rembulan yang memantul di air tenang. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, Sahibul Quran. Ayahmu telah melangkah di batas-batas yang diciptakan baginya. Meskipun demikian, ia tak henti menghantar rindu dalam salawat kepadaku. Saat angan-angan kelam alam kubur menghadangnya, ia berpaling padaku untuk pertolongan. Aku adalah penjaga jiwa-jiwa yang membanjiri langit-langit doa dengan salawat. Kepada laki-laki mulia ini Sufyan merenung. Kata-kata tersirat dalam hening malam. Seperti aku terbangun dari tidur, begitu juga batin hatiku. Wajah ayahku yang tak berdaya dalam kegelapan tiba-tiba kembali berbinar dalam cahaya yang memukau. Lalu matahari kembali menampakkan dirinya di ufuk timur, mengusir bayang-bayang malam. Namun dalam rahasia dan kenangan, Sufyan Ats-Tsauri membawa pengalaman itu seperti permata dalam kamarnya yang paling dalam. Dalam setiap langkah, setiap hembusan doa, ia merasakan keajaiban yang tak ternilai seperti sunyi yang berkumpul di antara catatan-catatan waktu yang mengalir dengan diri. Sahabat yang berbahagia, demikianlah kisah yang dialami oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri yang dikutip dari kitab Kifayatul Atqiya karya Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Shatta Ad-Dimyati. Bayangkan, kita semua ini tentu berdosa dan berlumur kekurangan. Sadar atau tidak, kita penuh dengan hal zalim. Namun dari kisah itu kita bisa belajar, syafaat Rasulullah selalu tersedia bagi mereka yang terus melantunkan salawat kepadanya. Di akhir video ini, bantu kami dengan subscribe, like, dan bagikan videonya kepada saudara dan teman terkasih Anda. Semoga kita semua mendapat kasih sayang Rasulullah SAW. Selamat bertemu di video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.